Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling bidang layanan sosial. Materi ini merupakan materi dari kurikulum Merdeka. Pada materi yang pertama ini kita akan membahas tentang media sosial, yaitu manfaat media sosial dan dampaknya. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, kita awali dengan pengertian media sosial. Media sosial atau yang biasa disebut sosial media adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang antara lain WhatsApp, Line, Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, blog, Instagram, dan lain sebagainya. Definisi lain dari sosial media juga dijelaskan oleh Anthony Mayfield. Menurutnya, sosial media adalah media di mana penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki atau ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual world. Media sosial pada era sekarang ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari dari hampir semua orang. Lenhart, Smith, Anderson, Dugan, dan Perrin pada tahun 2015 telah mengidentifikasi banyak kelompok usia 13 hingga 17 tahun merupakan pengguna berat media sosial dengan 87% memiliki akses ke komputer dan 58% ke perangkat tablet atau smartphone. Media sosial telah menjadi ruang di mana kita membentuk dan membangun hubungan, membentuk identitas diri, mengekspresikan diri, dan belajar tentang dunia di sekitar kita. Namun, perlu diingat kembali bahwa seperti pada berbagai aspek kehidupan penggunanya, terutama pada segi kesehatan mental pengguna, mengingat pengguna media sosial sebagian besar adalah anak remaja dan pada usia tersebut merupakan fase yang sangat penting bagi perkembangan emosional dan psikososial mereka. Maka, kami membuat ulasan ini dengan tujuan untuk meninjau dan menganalisis secara sistematis artikel-artikel ilmiah mengenai pengaruh penggunaan media sosial bagi kesehatan mental anak remaja untuk dijadikan sebagai sumber bagi masyarakat pada umumnya untuk memahami lebih dalam terkait dampak negatif dari penggunaan media sosial. Era globalisasi ini, teknologi semakin maju. Tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial atau sebaliknya. Bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial. Padahal dalam masa perkembangannya di sekolah, remaja berusaha mencari identitasnya dengan bergaul sesama teman sebayanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial, menjelaskan mengenai apa saja pengaruh media sosial bagi remaja di masa perkembangannya, kemudian untuk mengetahui apa saja pengaruh terhadap perilaku remaja yang disebabkan oleh media sosial ini. Lalu apa saja fungsi media sosial? Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Yang kedua, media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens, menjadi praktik komunikasi dialogis antara banyak audiens.
Kemudian yang ketiga, sosial media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat dampak dari penggunaan media sosial di kalangan remaja. Saat ini, pengguna media sosial tidak hanya orang dewasa saja, melainkan juga para pelajar, di mana satu orang pelajar bisa memiliki lebih dari satu media sosial. Penggunaan media sosial bagi pelajar memberikan dampak positif maupun negatif. Inilah beberapa dampak positif dan negatif media sosial bagi pelajar. Dampak positif media sosial bagi pelajar yang pertama, dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru. Pengguna media sosial memberikan banyak manfaat untuk pelajar. Salah satunya dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru yang dilihat dari media sosial. Bisa dibilang media sosial ini juga berfungsi sebagai metode pembelajaran karena berguna untuk mengasah keterampilan. Dengan begini, maka anak bisa mengetahui cara kerja teknologi dan bagaimana cara memanfaatkannya. Meski begitu, sebagai orang tua harus tetap mengawasi sang buah hati saat menggunakan media sosial. Yang kedua, mudah dalam mendapatkan informasi. Menggunakan media sosial akan memudahkan penggunanya dalam mendapatkan informasi. Informasi yang didapatkan tentang berbagai hal, mulai dari informasi tentang mata pelajaran di sekolah, kesehatan, olahraga, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan belajar online. Saat masa pandemi, siswa sangat bergantung kepada smartphone. Bagaimana tidak? Kegiatan tatap muka diganti dengan pembelajaran online. Berkat keberadaan smartphone dan media sosial, kegiatan pembelajaran online bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Yang keempat, mendorong anak dalam mengekspresikan diri. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendorong mengekspresikan diri yaitu dengan menggunakan media sosial. Keberadaan media sosial bisa dimanfaatkan untuk memotivasi pelajar supaya lebih baik lagi dalam berkomunikasi. Orang tua bisa memperhatikan video sesuai usia anak supaya anak banyak belajar mengenai cara bersikap dengan orang yang lebih tua, lebih muda, dan teman sebaya. Kemudian yang kelima, menjalin silaturahmi atau bersosialisasi. Hubungan dengan keluarga, teman, atau siapapun bisa dikuatkan melalui media sosial. Jika ada teman yang berulang tahun atau menjuarai lomba tertentu, kita bisa menyelamati melalui media sosial. Ketika mereka mengalami peristiwa-peristiwa penting lain dalam hidup, kita pun bisa memberikan dukungan dengan mengetikkan komentar atau sekedar like unggahan tersebut. Gestur kecil semacam ini menunjukkan bahwa kita peduli pada teman tersebut sehingga persahabatan dapat terus terjalin. Yang keenam, mengasah skill entrepreneurship. Sudah bukan rahasia bahwa di zaman sekarang semua orang bisa menjadi wirausahawan. Semisal kita memiliki hobi memasak atau membuat benda tertentu, produk itu bisa dipasarkan menggunakan media sosial. Untuk mahasiswa dan generasi muda, adanya media sosial sangat membantu proses menjadi pebisnis kecil-kecilan. Kita bisa memulai bisnis dengan membuka akun Instagram, memasang iklan di Facebook, dan menggunakan jasa paid promote untuk promosi. Berikutnya, dampak negatif media sosial. Yang pertama, menjadi pribadi yang malas atau kecanduan media sosial. Dampak negatif media sosial bagi pelajar selanjutnya yaitu anak menjadi malas. Penggunaan media sosial yang berlebihan akan membuat anak menjadi malas untuk berinteraksi atau berkomunikasi di dunia nyata. Tidak hanya itu saja, anak juga akan malas belajar dan memilih menghabiskan waktunya untuk membuka media sosial. Ini dikarenakan media sosial dianggap lebih menyenangkan daripada belajar. Kemudian yang kedua, tidak peduli dengan lingkungan. Penggunaan media sosial secara berlebihan akan memberikan dampak negatif seperti anak menjadi egois karena lebih mementingkan dirinya sendiri. Anak-anak akan lebih cuek dengan lingkungan sekitarnya sehingga tidak lagi peduli dengan lingkungan. Jika ini terus dibiarkan, maka anak menjadi kurang memiliki rasa empati di dunia nyata. Yang ketiga, sulit atau kurang berkomunikasi.
Komunikasi yang terjalin di media sosial tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa sehingga penggunaannya bisa menulis apa saja yang diinginkan. Akibatnya akan membuat anak menjadi semakin sulit membedakan komunikasi di media sosial dan dunia nyata. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan komunikasi anak dan keterampilan menulisnya di sekolah dalam hal penggunaan ejaan dan tata bahasa. Yang keempat, kurang tidur atau sulit tidur. Kurang tidur, menurut suatu penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Youth, penggunaan media sosial dapat mempengaruhi pola tidur remaja. Remaja memiliki dorongan untuk bangun di tengah malam guna mengetahui hal-hal yang diunggah oleh teman-temannya. Kemudian yang kelima, timbulnya kecemburuan atau iri hati. Iri hati di media sosial, banyak orang yang menampilkan sisi terbaik dari dirinya. Sangat sedikit yang mau menunjukkan kesusahan atau hal lain yang membuatnya direndahkan. Ketika seseorang menampilkan dirinya dengan sangat baik di internet, hal itu memberikan kesan seolah hidupnya lebih menarik dibandingkan orang lain. Selanjutnya yang keenam, melemahnya sikap sosial. Walaupun dinamakan media sosial, namun sejatinya dalam kondisi real, media sosial membuat sebagian orang termasuk pelajar menjadi pribadi yang tidak terlalu memperhatikan lingkungan sosialnya. Mereka sibuk mengakses berbagai media sosial yang dimiliki sehingga berinteraksi dalam lingkungannya mulai kurang. Sehingga akan ungkapan yang menyatakan media sosial mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Selanjutnya kita akan melihat tips mengatasi dampak negatif dari penggunaan media sosial. Yang pertama, pahami alasan penggunaan media sosial. Jika kita membuka media sosial setiap hari, lebih baik tahu alasannya. Apakah untuk mencari informasi menarik, sebagai hiburan, kebutuhan pekerjaan, komunikasi dengan teman jauh, atau hanya sekedar melihat kehidupan orang lain. Alasan sangat penting untuk diketahui agar kita tidak membuang banyak waktu untuk hal yang kurang diperlukan. Gunakan waktu di media sosial untuk menunjang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, atau memperluas jaringan pertemanan. Kemudian yang kedua, matikan notifikasi media sosial. Notifikasi media sosial sengaja diciptakan untuk memberikan kabar terbaru agar seseorang bisa merespon cepat dan memegang gadget kembali. Oleh karena itu, jika kita ingin terhindar dari kecanduan media sosial, nonaktifkan notifikasi media sosial. Caranya adalah cek di fitur pengetahuan, pilih bagian notifikasi dan pilih aplikasi apa saja yang ingin dinonaktifkan. Yang ketiga, hindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur. Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan HP bisa merusak jadwal tidur seseorang. Bahkan sebanyak 45% orang memilih untuk berselancar di media sosial daripada tidur. Maka dari itu penting untuk kamu letakkan HP di meja atau di sisi lain ruangan. Jika ponsel berada di luar jangkauan, godaan untuk melihat jadi berkurang. Sebagai gantinya, kita bisa membangun kebiasaan lain seperti membaca buku atau menulis kegiatan yang ingin kita lakukan di esok harinya. Selanjutnya yang keempat, kurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari. Setelah meletakkan HP di luar jangkauan tempat tidur, bukan berarti seseorang bisa langsung terhindar untuk bermain media sosial. Saat bangun pagi, banyak orang memiliki respon untuk mencari keberadaan HP dan melihat media sosial. Apabila banyak konten menarik yang bisa dilihat, kebanyakan orang akan bertahan di tempat tidur dengan HP di tangan dalam waktu yang lama. Kebiasaan itu tentu akan mengganggu produktivitas. Untuk menghindarinya, kita bisa mengubah kebiasaan dengan berolahraga pagi, membaca atau menonton berita, dan sarapan tanpa HP. Demikian tadi materi tentang manfaat dan dampak dari penggunaan media sosial. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa lebih memahami apa saja dampak negatif dari penggunaan media sosial yang harus kita hindari. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.